melihat dari indikasi-indikasi sebelumnya, kita sebenarnya nggak ragu bahwa ini memang ada peristiwa pidana korupsinya, karena indikasinya itu cukup kuat gitu loh, indikasi kolesterol tinggi ya kan, sakit kepala dan seterusnya itu kan gitu. Nah gitu Mas Yudi. Bang Saud, indikasi paling kuatnya nih, mana nih yang ya simpel aja, secara logika nih kelihatan Bang? Oh ya itu dari menu yang disajikan aja itu kan nggak sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Prabowo kan, nilainya berapa, kemudian dari seharusnya 15.000 jadi 8.000, kemudian kan informasi berseliweran untuk dapatkan satu titik itu kan sekian M itu bukan informasi yang sudah apa namanya yang tidak kita ragukan gitu, artinya terlalu banyak informasi itu berseliweran. Jadi artinya ternyata memang terbukti kan. Jadi indikasi-indikasi markup itu terjadi, yang pertama ya di end usernya itu, di end user itu akan terlihat. Wah, Anda nggak umpamanya harus bayar dulu untuk mendapatkan satu titik, Anda kan harus segera mengembalikan. Apalagi kalau dia bukan orang-orang yang punya uang banyak, dia pinjam dari orang lain, harus mengembalikan dengan cepat. Akhirnya kan korban makanan, yang kualitas makanan yang diturunkan. Jadi sebenarnya kita semua termasuk Mas Yudi dan teman-teman di media ya, udah ngelihat ini sebenarnya tinggal nunggu kapan kawan itu nggak kena kan gitu aja kan. Baik. Bang Saud, berarti kan di lapangan itu kan ada siswa-siswa yang dapat makanan dengan kualitas baik ya. Kita nggak bisa pungkiri itu juga. Tapi juga memang ada laporan tentang kualitas makanan yang agak kurang begitu ya. Nah berarti kalau kasus ini terbongkar seperti ini, seharusnya semuanya merata kualitasnya baik ya Bang Saud ya? Oh iya, jadi tapi kan lagi-lagi ini kan akhirnya quality controlnya, QC-nya dari penyelenggara. Which is itu nanti yang akan memperberat ini yang pakai rompi barusan, ya kan? Ya kan harusnya berarti ada yang nggak adil dong. Ada yang jujur makanannya enak, untungnya dikit, ya kan? Karena dia kan menunya baik semua gitu, alat dapurnya canggih semua, stainless steel semua, ya akan gitu kan? Nggak adil dong dengan yang dapur sembarangan terus kemudian bisa sakit perut dan seterusnya. Nah itu sebabnya seperti yang Mas Yudi bilang tadi, seharusnya memang semuanya kan selama kan sudah buat standar mereka. Ya kan sebelum didirikan juga kan sudah ada syarat higienisnya seperti apa, peralatannya gimana, dan itu kan sudah dicantumkan. Kalau umpamanya kemudian dia menyimpang dari standar-standar itu, ketentuan-ketentuan itu, SOP itu, nah itu ada terjadi sesuatu. Nah itu yang akhirnya kita berpikir ini tinggal nunggu waktu nih ternyata kan gitu. Ternyata benar gitu Mas Yudi. Bang, ada yang menarik nih Bang ya, dari Kejagung tadi di konferensi persnya menyampaikan bahwa tersangka diduga itu melakukan markup pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 21.000 motor listrik, pengadaan 5.400 TV harga di markup. Kemudian juga terafiliasi sebagai pemilik yayasan BBGN yang membawahi banyak SPPG se-Indonesia dengan menggunakan nama orang-orang tertentu. Nah, tapi ketika ditanya oleh wartawan berapa total kerugiannya, ternyata belum dirinci Bang Saud. Artinya ini apakah besar sekali ataukah memang masih ada, memang begitu prosesnya untuk merinci kerugian negara dari sini? Ya pasti penyidik itu kan sudah menangkap kan, itu berarti penyidikan ya. Jadi mereka tinggal memastikan aja nanti ngitungnya berapa. Tapi sebenarnya besar kecil itu nanti BPK dan BPKP yang bisa ngitungnya, atau mereka punya perhitungan sendiri. Jadi itu hanya soal waktu saja, tetapi yang jelas peristiwa pidananya terjadi. Dan anehnya tidak hanya di makanan aja kan, katanya di sepatu yang lain-lain. Kaos kaki. Dan itu iya di kaos kaki segala. Nah ini yang saya katakan kembali lagi, ketika pintu korupsi itu tidak Anda tutup di satu sisi, nanti dia akan masuk di tempat-tempat lain gitu. Itu yang kita khawatirkan dari awal kan, bahwa ini akan terjadi. Dan ini kita khawatirkan juga nih di dua program strategis lainnya yang mendapat sorotan itu, termasuk soal operasi dan seterusnya. Dan saya pikir ini kalau mulai didalami dengan baik, ya ini akan menjadi jawaban buat pemerintah sekarang untuk kemudian ya oke, kita punya niat baik, kita punya uang, tetapi kemudian kalau perilaku korupsi yang tidak diatasi ya nggak akan sia-sia. Dan ini kan menggambarkan sama kita pada masyarakat, kepada tata kelola yang tidak baik, yang tidak transparan, tidak akuntabel itu, buntutnya adalah ketidakpastian kualitas gizi dan seterusnya. Jadi niat baik pemerintah jadi
diragukan ya, dalam kaitan bagaimana ini bisa menciptakan yang saya sebut tadi di bagian depan, inputnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Jadi impact-nya itu nggak terlalu banyak karena memang dari awal dikorupsi gitu, Mas. Bang Saud, kan pengadaan barang-barang tadi itu sudah dibeli ya Bang, meskipun di markup diambil, entahlah ya, diduga diambil pelaku begitu uang kelebihannya gitu. Nah ini barang-barang ini statusnya bagaimana Bang Saud? Apakah bisa digunakan seperti awal keinginannya atau harus diperiksa dulu, disita dulu Bang prosesnya? Biasanya kalau memang itu udah sampai di kakinya anak-anak, maksud sepatunya diambil kan nggak mungkin ya. biar aja dipakai, nanti kan dihitung. Baru nanti kualitas sepatunya sesuai nggak. Terus kemudian pengadaan barangnya gimana, nanti kan kelihatan tuh. Oh ini pengadaan barangnya main tunjuk-tunjuk aja, ini kan di atas sekian miliar kan, itu nggak boleh. Itu harus pengadaan, terus harus lewat LKPP juga itu kan gitu ya, lembaga pengadaan barang dan jasa dan seterusnya. Jadi ini masih banyak lagi yang harus didalami nih Mas Yudi. Selain jumlahnya, cara mereka pengadaannya, apakah penunjukan, dan kelihatannya menunjukkan ini ya kenapa kemarin bermasalah. Dan itu bicara APBN itu kan uang negara, itu kan harusnya direncanakan lebih dulu. Ini ujuk-ujuk kaos, ujuk-ujuk beli itu juga nanti dari itu kelihatan niat jahatnya Mas Yudi. Berarti ketika ada sebuah lembaga, entah lembaga negara atau apa yang diberi kewenangan segitu besarnya, potensi itu sangat besar terjadi ya Bang Saud ya untuk penyalahgunaan anggarannya itu ya? Ya, Pak, kalau pesannya kan dari presidennya jelas, gua kejar lo ya kemanapun gitu. Tapi kok nggak takut gitu loh. Iya kan? Ya kan pesan presidennya jelas kan, awas lo ya, gua kejar lo kemana lo pergi, kata gitu. Itu artinya kelihatannya memang perilaku korupsi yang nggak bisa kita tekan. Jadi kalau memang pengadaan itu dilakukan dengan model-model yang sesuai dengan ketentuan, karena itu uang negara, baik itu mulai dari perencanaan dan seterusnya, ya ini nanti akan yang saya sebut sebagai yang meringankan, yang memberatkan pelakunya nanti, gitu Mas. Ini soal BGN Bang Saud nih. Apakah Anda menilai janggal nggak sih pernyataan ketika ya entah membeli kaos kaki, membeli semir, membeli sikat, sepatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan makanan begitu Bang Saud ya. Tapi ini alasannya adalah untuk memberikan fasilitas terhadap tenaga pendidik yang juga disiapkan sebagai mitra ataupun SPPG ketika melayani MBG gitu Bang Saud. Nah ini janggal nggak kalau di situ? Juga difasilitasi di situ? Ya selalu kan ketika ada penyelenggara negara kan ada kuasa pengguna anggaran. Itu kan selalu ada perencanaan. Nggak ada ujuk-ujuk direncanain dulu. Nah nanti itu kan berdebat dulu itu, nanti mulai dari eselon terbawahnya sampai kemudian ke eselon 1 sampai ke tingkat kementeriannya. Kemudian nanti ini BGN di komisi berapa itu juga kan dibahas. Karena uangnya kan gede ini 17.000 pasang, 6,9 itu kan, jadi nanti dilihat tuh apa memang sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Apakah kemudian itu sudah dianggarkan atau kemudian disetujui dengan mekanisme dengan badan anggaran dan seterusnya. Kecuali kalau ini dilakukan begitu saja dan kemudian uang itu di-drop oleh Kementerian Keuangan, itu juga nanti Kementerian Keuangannya bisa ditanya, itu dari mana kamu bisa kasih uang itu tanpa persetujuan dulu gitu loh. Jadi memang ini masih banyak juga apa-apa yang harus didalami lagi, nanti akan bagian yang membuat pelakunya menjadi yang saya sebut tadi diperberat, karena belanja uang negara itu kan harus direncanakan dulu Mas. Nanti baru kelihatan uangnya itu digunakan untuk apa. Jadi uangnya kalau untuk makanan anak-anak terus gunakan beli kaos, beli motor karena uangnya gede, mungkin karena ini uang kita banyak ini, kita beli aja terserah kita, nanti uang nanti daripada dikembaliin. Nggak bisa gitu ya? Itu nanti nggak bisa, itu nggak boleh gitu. Karena menarik Bang Saud, soal motor nih, ketika ditanya kepada Pak Dadan waktu itu, beliau menyampaikan ada memang pembelian motor tersebut meskipun tidak semahal yang diberitakan begitu. Tapi ketika ditanya ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi, beliau mengatakan tahun ini nggak ada pembelian itu. Nah di situ bagaimana Bang Saud? Itu penyimpangan, penggunaan, itu penyalahgunaan wewenang itu pasal. Nanti kan dia ini pasal 2, pasal 3 nih nanti dikenakan nih. Dan ini kan negara, kalau kita anak-anak darurat gizi kan berarti dia itu dalam keadaan darurat yang mengkorupsi kan. Berarti karena ini kita masih makan karena darurat gizi kan. Berarti konsepnya bukan dari Menteri Keuangan, ini memberikan anggaran kepada lembaga terserah menggunakannya seperti apa. Jadi Menteri Keuangan bisa aja nggak tahu, itu nggak bisa kayak gitu ya Bang Saud ya? Nggak boleh, itu kan kita melapor dulu ke Dirjen Anggaran.
sampean mau beli apa tahun depan gitu. Oke lah, ini perintah presiden dengan cepat. Oke kan, perintah presiden nggak beli kaos atau beli sepatu, ada nggak perintah presiden perintah lisannya? Ya itu nanti silakan perintah ya apa eksekutif order dari presiden bisa aja kan, nanti kan akan terlihat apa memang ada begitu gitu loh. Jadi lagi kalau memang itu tadinya untuk gizi ya untuk gizi, ya kan, dengan alasan beli semir segala macam. Ya mungkin supaya sepatunya bersih, supaya nggak kena kuman segala macam. Ya kalau begitu ya orang yang di rumah sakit tuh kasih sepatu lebih penting mereka daripada Iya yang juga. lain gitu. Jadi pembenaran aja itu Mas. Bang Saud, Ibu Nani SD yang akhirnya menggantikan Pak Dadan di posisi kepala BGN. Dengan situasi yang seperti sekarang, akhirnya publik melihat tentang potensi-potensi kecurangan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan kepala BGN yang baru? Dan apa yang harus dihindari, yang harus diwaspadai kepala BGN yang baru, Bang Saud? Yakin aja niat presiden baik, walaupun berimplikasi terhadap nilai tukar uang segala macam karena uang kita nggak ada ya. Walaupun kita mengatakan akan harus ada prioritas segala macam. Nah kalau memang mau membuka pintu hatinya, pimpinan baru coba diyakinkan kepada presidennya, Pak kita prioritas aja deh Pak. Itu banyak sekolah-sekolah itu. Masa sih anak Pak Mahfud kita kasih makan juga kan, Pak Mahfudnya kena keracunan kemarin itu kan. Ya, anak cucunya ya. Cucunya. Jadi yang prioritas lah. Orang pasti ketawa juga. Masa sih kita ini yang berkecukupan, prioritas lah ya. Jadi itu kepala BGN itu yang baru bicara ke presiden, kita prioritas saja Pak. Kemudian kita bisa selamatkan keuangan negara kita. Terus kemudian baru SOP-SOP yang ada. Dan kalau kita lihat ada banyak titik kelemahannya itu kan, mulai dari rentenya, perizinannya, penentuan titik-titiknya, kualitas makanannya, higienisnya itu kan harus ditinjau ulang. Kalau nggak nanti peristiwa ini pasti akan terulang kembali. Ya. Karena ini kan yang baru digantikan kepimpinannya. Orang-orangnya, mafia-mafianya kan masih banyak berseliweran di situ tuh. Waduh. Saya kemarin ketemu orang tuh, Bang Daud saya ditawarin titik. Tapi kemudian saya harus bayar dulu 1,5 M. Wah. Yang benar loh, saya bilang iya Bang katanya gitu. Ada yang bilang gitu ke Bang Saud? Iya. Jadi makanya kan ini kan ternyata terbukti kan ada persoalan di situ gitu. Jadi makanya saya bilang bisa nggak masuk kepada sampai kemudian kita secara global dulu bagaimana MBG ini memang kita lanjutkan tetapi dengan sangat-sangat selektif dan kemudian bisa dikurangi sampai sekian anggaran negara bisa terselamatkan. Kemudian ini kaitannya kan ini sangat luas ya. Para ekonom kan menggambarkan akhirnya nilai tukar segala macam karena kepercayaan dan seterusnya. Ini nanti bagian yang bisa meningkatkan kepercayaan loh kalau presidennya jeli. Kalau presidennya sedikit bijak, strategi MBG, Koperasi Merah Putih dan seterusnya itu kalau dibuat itu akan meningkatkan kepercayaan dan kemudian ya rupiah akan bisa strength lagi, bisa kuat lagi. Amin, gitu. amin. Jadi jangan dilihat ini hanya soal kepala BGN semata, ini persoalan yang sangat berdampak lebih luas gitu Mas Yudi. Bang Saud, terima kasih banyak ya. Sudah. Terima kasih Mas Yudi.